Halo Movie Edik di seluruh tanah air, welcome back di PNJ Sinopsis. Annyeonghaseyo, kumaha kabarnya Hyung? Nuna Ajuma Ajusi Dongseng Otoke Kencana. Anjir, bisaan juga aing euy. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Always tahun 2011, di mana pemainnya diperankan oleh Hyung saya yang beda ibu dan beda bapak juga sih, yaitu So Ji Sub sebagai Cholmin dan lawan mainnya yang berwajah imut yaitu Han Hyo Ju sebagai Junghwa, di mana mereka dipertemukan dan akan memadu kasih lah tentunya. Selain itu, film Always ini dibumbui dengan adegan pertarungan yang mana akan menambah efek kemaskulinan daripada So Ji Sub. Wah, keren lah dia mah, pokoknya aku juga sebagai laki-laki gimana gitu ngelihatnya ya, maco gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah sih saya masih normal. Namun hal ini tidak akan mengurangi ciri khas film Korea yang mana hampir selalu mengandung bawang di dalamnya, yang bisa membuat air mata ini mengucur deras gitu. Ada lebay. Apalagi kalau nontonnya saat di akhir bulan dengan hanya ditemani camilan berupa proma, tapi aduh sedih pisan. Pasti akan menambah efek-efek kesedihan yang semakin mendalam. Aduh. Teuing lah. Oke, tanpa banyak congor lebih lanjut, di subscribe dulu channelnya. Mari kita langsung gaskeun ke alur cerita. Waiting apa? Kisah berawal ketika seorang pria yang bernama Cholmin, ia bekerja sebagai tukang angkat galon di sebuah depot air minum isi ulang Tirta Barokah. Setelah itu ia pergi melanjutkan pekerjaannya yang lain, yaitu sebagai penjaga gerbang parkiran, di mana ia menggantikan seorang kakek yang baru saja pensiun dari pekerjaan tersebut. Dan tak lama dari situ, tiba-tiba datang seorang wanita tunanetra alias buta. Wanita tersebut bernama Ha Junghwa. Ia datang dengan membawa makanan seperti buah-buahan, dodol, dan ulu kutek lencah sebagai camilan yang mana ia biasa bagikan kepada si kakek yang sebelumnya bekerja di tempat itu sambil menonton atau mendengarkan lebih tepatnya drama Korea favoritnya di televisi. 이거는 귤, 이건 내꺼. 누구세요? 누구세요? 할아버지. 오늘 그만두셨는데? Dikarenakan Junghwa adalah seorang wanita yang buta, maka dari itu tadinya ia sangka pria yang diajak ngobrol dari tadi adalah si kakek. Namun ketika Cholmin mengeluarkan suara, Junghwa kaget karena orang tersebut adalah bukan orang yang dimaksud. Ia merasa malu kemudian mengambil kembali makanannya yang tadi sempat ia berikan. Lalu ia pergi keluar dan bermaksud akan pulang kembali ke rumahnya. Namun karena di luar sedang turun hujan, sebagai pria yang berjiwa luhur nan budiman, Cholmin menyuruhnya untuk masuk kembali sambil menunggu hujan reda dan memperbolehkan Junghwa untuk menonton drama Korea favoritnya. 저기요. 보고 싶은 거 있으면 보고 가요. 둘이 많이 오는데. Dan pada saat mereka menonton, diam-diam Cholmin memperhatikan wajah Junghwa yang cantik dan imut, tidak seperti saya sih yang amit. Ia pun berkata dalam hati, anjir manis juga nih cewek. Pengen dong jadi cem-cemannya, tapi apalah daya aku yang hanya seorang tukang angkat galon. Dah aku mah apa atuh. Lalu setelah selesai menonton, Junghwa saying goodbye dan hatur nuhun. Lalu ia pun memberikan ulu kutek lenca yang tadi sempat ia ambil kembali agar bisa diopi Cholmin di rumahnya. Scene berpindah ke sebuah sasana di mana di tempat itu seorang direktur dan seorang pelatih tinju yang sebut saja Sugiono. Mereka melatih pria-pria jantan termasuk Cholmin untuk dijadikan atlet MMA. Diceritakan ia dulu suka berlatih di tempat itu dan dia adalah mantan juara MMA se-Kabupaten Tegal. Ia datang ke tempat itu bermaksud meminta maaf kepada direktur yang mana belum diceritakan apa itu kesalahannya. Namun si direktur tidak mau menerima permintaan maaf tersebut. 빌어먹을 놈 하나 챔피언 만들어 보겠다고 쌀밥 채먹일 때 아이 그만 좀 하세요. 소심하게 다 지나가는 옛날 이야기 가지고 그러시네. 내 새끼들은 라면만 먹였어. 알아? Setelah itu ia keluar namun bertemu dengan Min Tae-sik, lawannya di final dulu yang pernah ia kalahkan di kejuaraan nasional lomba balap karung. Setelah Cholmin pensiun, Min Tae-sik diorbitkan dan ia pun menjadi juara pada saat ini. Ketika mereka ngobrol, Tae-sik menantangnya untuk bertarung. Direktur datang dan menyuruhnya untuk tanding satu ronde. Namun karena Cholmin sudah pensiun dan sudah lama tidak bergelut di dunia pertinjuan, ia pun menolak yang mengakibatkan direktur semakin kesal dan akhirnya Cholmin pun terkena kepretan mood darinya. 죄송합니다. 죄송합니다.
복소도 아닌 새끼를 왜 들여놨어? Malam hari tiba, Cholmin dan Jungwa menonton kembali drama Korea di tempat jaga gerbang parkir. Namun kali ini Jungwa merasa ada aroma-aroma meledak dan aneh gitu di tempat itu. Yang ternyata aroma tersebut berasal dari cokor Cholmin yang berbau gorong-gorong, di mana ia memakai kaos kaki dan sepatu yang sudah lama tidak dicuci. Kemudian setelah itu mereka yang sebelumnya lupa untuk mengenalkan diri satu sama lain, mereka akhirnya berkenalan dan sesampainya di rumah karena Jungwa tidak bisa melihat tempat mencucinya selalu banjir, namun ia tidak tahu apa penyebabnya. Kembali ke tempat jaga gerbang parkir, keesokannya Cholmin sudah menunggu kedatangan Jungwa untuk nobar drakor, dan saat ia datang Jungwa mencium aroma yang tidak seperti kemarin. Ia pun menanyakan apakah Cholmin membeli sepatu baru, namun hal tersebut malah membuatnya menjadi salah tingkah dan malu. Ya tengsin dong atuh, bayangin aja kalau ada di posisinya di depan cewek secantik Jungwa gitu. Aduh, cokornya malah bau 7 rupa, ketahuan pula. Aduh, kalau saya mah udah ngaliang sih. Memalukan lah intinya. 새 신발 냄새 나는데? 신발 샀죠? 미안해. Namun di saat Jungwa akan pulang, tiba-tiba mobil menyerempet, ia terjatuh dan mengakibatkan pergelangan kakinya terluka. Karena khawatir dengan keadaannya, sebagai pria jantan, Cholmin mengantarnya pulang. Di tengah jalan Jungwa merasa lelah, ia pun menawarkan diri untuk mengakurnya atau menggendong dari belakang, yaitulah pokoknya. Namun tiba-tiba datang seorang bocah laknat mencolok bol Cholmin yang kekar. 엄한 짓 하면 알죠? 진짜 후회하실 텐데. Setelah sampai, Cholmin yang sudah kelelahan akibat menggendong dan colokan bool yang kerap menimpanya, Jungwa meminta tolong untuk mencari sumber banjir di tempat mencucinya, dan ternyata hal itu disebabkan oleh Changcut 10.003 bergambar Pokemon miliknya yang telah menyumbat saluran pembuangan air. Sebagai ucapan terima kasih, Jungwa memberikan tiket konser kepada Cholmin yang mana itu hanyalah sebuah trik agar mereka bisa ngedate bareng gitu. Ada ecie. Akhirnya dengan dengkulnya yang leglok, Cholmin pun bisa pulang. Hari berikutnya Jungwa pergi ke salon untuk berdangdos dan dengan berharap Cholmin akan menyukai penampilannya yang baru. Mereka kemudian pergi ke sebuah konser dangdut dan menikmati iringan musik di sana dan terbuai dengan alunannya. Anjir lebay. Setelah selesai mereka pergi makan di sebuah jajanan kaki lima khas Korea, yaitu seblak ceker bagong. Namun saat Jungwa berharap mereka akan lebih dekat dengan mengobrol seperti ini, ia bertanya kepada Cholmin tentang masa mudanya. Namun ia malah menjawab, "Apakah kau selalu tertarik dengan kehidupan orang lain?" Dengan jawabannya yang dingin seperti itu, Jungwa kecewa dan merasa dirinya ditolak. 그럼 옛날엔 뭐 했는데요? 젊었을 때는? 혹시 나쁜 짓 많이 하고 막 살고 막 그랬어요? 내 기분이 어떤 줄 알아요? 왜 이래? 원래 그렇게 관심 많아요? 그런 거 몰라요. 관심 없어요. Karena obrolan mereka tadi yang tidak mengenakan hati, selama Cholmin mengantar mereka pun pacicing-cicing, dan di saat sampai di rumah Jungwa, Cholmin pun menjelaskan bahwa masa dulunya memang buruk dan tidak ingin mengingatnya kembali. Maka dari itu ia merasa tidak pantas untuk bersamanya dan marah kepada dirinya sendiri. 그리고 어렸을 때 아주 나쁘게 살았어요. 아니 정화 씨 무시해서가 아니고 그렇게 안 살아요. 내가 후져서 말 못했던 거예요.
Scene berganti kepada Junghwa yang sehari-harinya bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan toko online dan bisa dilihat di sini bahwa bosnya adalah seseorang yang cunihin alias hidung belang, di mana si bos melakukan PDKT yang begitu agresif agar bisa mendekati Junghwa. Kembali ke Cheolmin, ia sedang bersama direktur dan mantan pelatih tinjunya untuk kembali meminta maaf, dan saat itu ia menjelaskan mengapa dulu ia tiba-tiba menghilang dan tidak bisa memberi kabar kepada mereka. Diceritakan setelah pensiun dari MMA, ia sempat bekerja sebagai penagih utang atau bangke, bank keliling, yang mana saat itu ia tengah mengejar dan menagih dari seseorang yang sebut saja Wawan. Cheolmin menagih dengan cara memukulinya, namun saat itu Wawan tidak sanggup untuk membayar, lalu tiba-tiba polisi datang dan mengetuk pintu. Wawan yang putus asa, ia kemudian membakar dirinya sendiri dan jatuh dari lantai atas ke jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan mobil. Kemudian Cheolmin dijebloskan ke penjara dan hal inilah yang menyebabkan ia tidak bisa memberi kabar kepada mereka. Dan untungnya setelah kejadian itu, Wawan masih bisa selamat namun dengan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Cheolmin yang telah tobat diceritakan ia suka menjenguk Wawan yang telah lama dirawat di rumah sakit. 그거 줄 여자친구는 있냐? Junghwa yang tengah gundah gulana, saat itu si bos tiba-tiba datang ke rumahnya dengan membawa sebotol tuak, lalu menerobos masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah mereka mengobrol dan bercerita bahwa ia baru-baru ini bercerai dengan istrinya. Namun setelah beberapa saat si bos merayu, tapi Junghwa menolak, lalu bos menjadi naik pitam. Ia memukul Junghwa dan bermaksud untuk memasuki goanya secara paksa. Dan di tengah-tengah kekacauan, tiba-tiba Cheolmin datang. Dengan berbekal amarah akan depot air galon isi ulangnya yang telah banyak dianjuk, ia mengajar si bos dan mengancam jika bertemu lagi akan ia bunuh. 다음엔 너 죽인다. 나는 똑바로 봐. Junghwa yang dilanda syok alih-alih berterima kasih kepada Cheolmin, ia mengatakan jika keadaan seperti ini, ia takut akan dipecat dari pekerjaannya, yang mana jika hal itu terjadi, ia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk makan, belanja sayur, mani-pedi, bayar token listrik, bahkan untuk beli softtek, termasuk tagihan panci yang telah ia anjuk di Shopee Pay Later. Namun karena Cheolmin adalah pria yang berjawab tanggung, ia berkata akan mencoba untuk membantunya berkenaan dengan hal tersebut. 내가 책임질게요. 책임지면 되잖아. 이런 더러운 꼴 당하면서 왜 참냐고요. 살아야 되니까. 아저씨가 뭔데 날 책임져요. Singkat cerita, Cheolmin dan Junghwa yang tadinya baedan dan tidak saling patahnya karena Cheolmin yang menolak Junghwa dan Junghwa yang dipecat dari pekerjaannya. Mereka akhirnya berbaikan dan mencoba untuk saling mendekatkan diri, dan itu dibuktikan dengan Cheolmin yang memberikan anjing kepada Junghwa. Mereka kemudian pergi jalan-jalan ke tempat favorit Cheolmin, yaitu sebuah danau, di mana di tempat itu ia suka kunjungi ketika masih di panti asuhan dulu. Lalu Junghwa meminta untuk diberikan batu yang ada di situ sebagai pengingat satu sama lain yang akan mereka bawa kemana-mana. Anjir, mentang-mentang Korea bawa batu aja bisa romantis. Coba kalau kita nyakuin batu karena ketika perut melilit aja dan menahan rasa ingin modal. Betul nggak sih? 돌멩이 하나 찾아줘요. 난 이걸 아저씨라고 생각하고 가지고 다닐 거예요. Berikutnya, Cheolmin meminta izin kepada direktur dan pelatih untuk terjun kembali ke dunia MMA, di mana ia melakukan hal itu agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, karena penghasilan sebagai tukang angkat galon tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Junghwa dan dirinya. Cheolmin mulai melatih fisiknya kembali, dan ada momen ketika mereka beradu biwir, yang mana hal itu meresmikan secara tidak langsung bahwa mereka ini sudah berpacaran. Selain itu, karena Junghwa buta, ia meragap-ragap muka Cheolmin agar ia bisa membayangkan bagaimana bentuk muka dan rupanya yang mulus layaknya opa-opa Korea. 좀 보려고요. 이렇게 하면 아저씨가 보이는 것 같아요.
Dan pada suatu saat Junghwa mengajak Cholmin untuk melayat orang tuanya yang sudah meninggal. Ia bercerita pada saat itu ia dan kedua orang tuanya sedang berada di dalam mobil untuk pergi liburan ke Cibatu, Kota Garut. Namun di tengah-tengah perjalanan ia melihat seseorang yang terbakar dan terjatuh dari sebuah gedung. Oleh sebab itu perhatiannya teralihkan, kemudian mobil mereka tertabrak sehingga mengakibatkan orang tuanya meninggal dan ia harus kehilangan penglihatannya. Namun faktanya di saat yang sama Cholmin yang saat itu tengah menagih utang Wawan, di mana Wawan tidak bisa membayarnya. Kemudian karena putus asa, ia membakar dan menjatuhkan dirinya sendiri, dan hal itulah yang membuat Junghwa dan keluarganya harus mengalami kecelakaan mobil. Dengan kata lain, Cholmin adalah penyebab dari semua ini. 나 Dengan fakta yang mengironiskan ini, Cholmin merasa bersalah dan galau, namun di sisi lain ia sudah merasa kadedeh kepada pacarnya. Tanpa memberitahu Junghwa bahwa penyebab semua ini adalah dirinya, ia pun bertekad untuk membayar dosa-dosanya dengan cara mengembalikan penglihatan Junghwa yang apabila dibiarkan seperti sekarang, maka penglihatannya tidak akan ada harapan lagi untuk bisa pulih. 지금 이대로 두면 한 달 안에 완전히 실명합니다. 각막 손상에 의한 퇴행이 다 진행된 상태인데 기증자 기다리는 거 말고는 다른 방법 없어요? Ia pun menyusun rencana agar Junghwa mau dioperasi mata dengan membujuknya. Ia mengatakan kepada Junghwa, apa Neng gak mau gitu ngelihat muka AA? Kalau kelak kita punya anak, Neng gak mau gitu ngelihat muka barudak kita nanti, Neng. Anjir jijik. Dengan perkataannya yang menancap ke dalam jiwa, singkat kata Junghwa pun mengiyakan. 우리 나중에 아이도 낳을 거잖아. 우리 애기 얼굴 안 보고 싶어? 나 안 보고 싶어? Akan tetapi karena Cholmin hanyalah seorang tukang angkat galon di mana gajinya jauh di bawah UMR dan tidak akan sanggup untuk membiayai operasi, ia mencoba untuk meminjam uang kepada Tae-sik. Namun entah karena tidak punya uang atau cedit alias kikir, ia mempunyai cara lain agar Cholmin bisa mendapatkan uang banyak, yaitu dengan mengatur pertandingan MMA ilegal di Thailand, yang mana jika Cholmin ingin pergi ke sana, ia harus meninggalkan identitasnya yang lama dan mengganti dengan yang baru. Dan apabila ketahuan polisi di sana, maka kerabat atau teman Cholmin tidak akan terlacak. 발각되면 장철민 씨 혼자 한 일이어야 한다. 이 말이에요. 만에 하나 태국 정부 애들한테 걸리면 복잡해져서 말이야. 장철민 씨 가족이나 애인이 엮이면 엄하게 다치게 될 수도 있거든. 인적사항은 무조건 메워주시고 이름 괜찮죠? 김학선. Cholmin mengucapkan perpisahan kepada si pelatih dan menitipkan uang untuk biaya operasi yang akan ditransfer kepadanya setelah pertandingan selesai. Setelah itu ia menemui bebebnya yang berada di rumah sakit, di mana Junghwa yang penuh harapan yang nanti setelah dioperasi akan bisa melihat wajah Cholmin. Mereka pun mengucapkan sampai jumpa nanti dan berharap saat mata Junghwa terbuka, maka yang akan ia lihat pertama kali adalah Cholmin. 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? 가긴 어딜 가? 갈 데도 없어. Cholmin yang telah mempunyai identitas baru dan berganti nama, ia berangkat ke Thailand dan setelah sampai di sana ditemani oleh Tae-sik, ia bertemu dengan lawannya kali ini, yaitu Asep Donat yang berkepala pelontos. Dan langsung saja mari kita ke pertarungan. Asep Donat yang berbadan kekar langsung menghajar Cholmin pada awal ronde dengan pukulan dan kuncian yang mematikan ala-ala Khabib Nurmagomedov. Asep Donat membuat Cholmin babak belur. Cholmin mencoba untuk menjambaknya namun mustahil, dan di saat-saat yang genting dengan segenap kekuatan cicilan KPR yang tak kunjung lunas, ia pun melawan balik dan menghajarnya dengan hook kanan, lalu melepaskan hook kiri dipadukan dengan uppercut. Lalu akhirnya dengan jurus tendangan tanpa bayangan andalannya, Asep Donat pun terkujur dan akhirnya KO.
Sedangkan Tae-sik yang bertaruh untuk kemenangan Asep Donat, ia tak percaya telah kehilangan uangnya setelah kemenangan di tangan Chol-min. Salah satu anggota mafia di sana mencoba menawarinya untuk mendapatkan uang tambahan dengan membawa pulang ke Korea sebuah mainan yang ada berlian di dalamnya. Singkat kata, Chol-min pulang dengan membawa berlian tersebut, namun tiba-tiba mobil menabrak, ia lalu ditusuk berkali-kali, berlian yang ada di dalam tasnya pun diambil, dan pelaku kejahatan tersebut yang tak lain adalah Tae-sik beserta konco-konconya. Sementara itu Junghwa telah melalui operasi dan penglihatannya bisa kembali, namun ia tidak melihat kehadiran Chol-min di sisinya. Ia pun mencari dan bertanya kepada polisi namun tak kunjung membuahkan hasil. Selain itu, kontrakannya yang diceritakan akan digusur, namun Junghwa tidak mau pindah karena berharap suatu saat Chol-min akan datang ke kontrakannya tersebut. Junghwa tidak mau menyerah. Singkat cerita, ia bertemu dengan Wawan yang masih terbaring di rumah sakit. Namun pertemuan dengan Wawan ini, Junghwa mengungkap fakta bahwa penyebab kematian orang tua dan kebutaannya adalah Chol-min kekasihnya. 그날 비가 왔었지요. 그날이 아가씨가 사고가 났던 그날과 같아요. Waktu berlalu selang 2 tahun setelah melewati masa-masa galaunya, diceritakan Junghwa mempunyai toko souvenir dan menjadi seorang relawan di rumah sakit di mana ia suka memijit orang-orang lumpuh dengan sukarela. Namun pada saat di sana, Chol-min yang ternyata sudah terbaring di situ karena sekarang ia sudah bercodet dan lumpuh tak berdaya. Junghwa yang tidak tahu wajah Chol-min semenjak ia bisa melihat, ia pun memijatnya dan sempat curiga karena dulu Junghwa suka memijat Chol-min setelah ia bertanding. Selain itu, karena Chol-min yang telah berganti nama, maka Junghwa pun melanjutkan kembali memijat. Anjir, sedih guys. Kemudian singkat cerita, Chol-min sudah bisa berjalan, namun dengan bantuan tongkat, ia mengunjungi toko souvenir dan mengambil kura-kura peliharaannya dulu tanpa sepengetahuan Junghwa. Namun di saat akan pergi, anjingnya yang pernah ia berikan kepada Junghwa menggonggong dan menghampirinya sehingga ia terjatuh. Lalu Junghwa menghampiri dan meminta maaf, namun ia teringat karena waktu itu ia pernah memijatnya di rumah sakit. Lalu dengan berurai air mata, Chol-min pun akhirnya pergi. Anjir, makin sedih aja guys, ada. 딩가, 너 진짜 왜 그래? Setelah itu Junghwa tiba di toko souvenirnya, namun ia tidak melihat kura-kura peliharaan Chol-min. Dan seperti yang kita tahu bahwa anjing mempunyai memori yang kuat dengan bau majikannya. Oleh sebab itu Junghwa tiba-tiba tersadar mengapa anjingnya tersebut tadi bertingkah aneh. Impiannya bertahun-tahun untuk bertemu Chol-min terlewatkan begitu saja dan tidak menyadari dengan kehadirannya. Ia pun berlari mencari sosok Chol-min yang telah pergi dan adegan mengandung bawang pun terjadi. Chol-min yang membawa kura-kuranya, ia bermaksud untuk melepaskannya di danau. Sementara itu Junghwa yang tengah mencari Chol-min, tiba-tiba ia menghentikan mobil dan teringat akan tempat favorit Chol-min yang tak lain adalah danau yang pernah mereka kunjungi. Singkat kata, mereka bertemu di sana. Junghwa meminta maaf karena ia tidak mengenali Chol-min sebelumnya, dan akhirnya mereka pun berpelukan. Dengan adegan yang diakhiri dengan penuh haru, cerita pun berakhir di sini.
Oke, tanpa banyak komentar karena saya buru-buru harus menghadiri acara sunatan anak Barack Obama, saya akhiri videonya di sini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video. Salam olahraga.